PLN menjadi BUMN paling rugi di Indonesia. Gua bingung kenapa perusahaan BUMN yang tidak punya saingan seperti PLN bisa rugi hingga 700 triliun. Ternyata penyebabnya karena oversupply, di mana pasokan listrik terlalu banyak sementara penjualan listrik lebih sedikit. Lah totol, kan mereka sendiri yang mengkampanyekan harus hemat listrik. Lagian listrik itu bukan barang yang bisa kadaluarsa terus dibuang gitu aja. Dan parahnya di saat perusahaan ini rugi, gaji direksi PLN tembus hingga 277 juta rupiah per bulan dan masih dapat bonus miliaran dari hasil kerjanya yang membuat PLN rugi ratusan miliar tiap harinya. Ini gak masuk akal banget. Perusahaan mana yang karyawannya bikin rugi malah digaji besar dan malah dapat bonus miliaran? Cuma di BUMN coy, karyawan bikin rugi malah diapresiasi. Emang sakit orang-orang pemerintahan ini. Mereka nggak mikirin gimana caranya membangun perusahaan agar bisa untung. Mereka cuma mikirin gimana caranya ngambil keuntungan pribadi sebelum pensiun. Tetapi juga perjuangan yang membawa dampak nyata bagi rakyat, bangsa, dan negara. Berita terbaru dari Kementerian SDM. Kementerian SDM mengajak PLN untuk menaikkan tarif token listrik agar rakyat bisa berhemat dan agar PLN tidak rugi. Kata kuncinya PLN rugi. Ruginya dari mana? PLN itu sebuah perusahaan yang hasil produksinya itu tidak usah melalui promosi sudah pasti laku. Yang kedua, pembeli produksi dari PLN itu membayarnya dengan cash, kontan keras semua, tidak ada yang ngebon. Kenapa kok sampai bisa rugi? Pasti ada sesuatu persoalan di dalam pengelolaan keuangannya. Dan PLN itu untuk menetapkan harga keekonomian itu pemerintah selalu memberikan subsidi. Jadi tidak ada alasan PLN itu menjadi perusahaan yang rugi. Ku berlari ke pelukmu meski Perasaan di negara ini semuanya rugi ya. PLN rugi, Garuda rugi, Pertamina rugi, PDAM rugi. Maksud gua kenapa semuanya rugi? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Guys, gue buat konten ini karena ini pemikiran gue pribadi aja ya. Gue bingung kenapa setiap kali gue baca berita akhir-akhir ini dari tahun ke tahun, itu isinya kerugian negara, kerugian negara, kerugian negara. PLN rugi, Garuda rugi, Pertamina rugi, PDAM rugi. Maksud gue kenapa semuanya pada rugi? PLN, kalau kita nggak bayar listrik atau kita nggak isi token, listriknya mati atau listriknya diputus. PDAM, kalau kita nggak bayar air, biasanya saluran air kita diputus langsung dari PDAM Tirtanya gitu ya. Garuda rugi, sedangkan kita kalau beli tiket pesawat kagak pernah ngutang. Pertamina rugi, padahal Pertamina kalau kita isi bensin juga nggak bisa ngutang gitu kan. Atau Pertamina pun juga tidak memiliki saingan kecuali bensin eceran. Kalau mau dibilang Pertamina rugi karena ada Shell, ada BP, ada Vivo dan lain-lain, itu menurut gue itu tidak masuk dalam kerugian ya, karena itu adalah persaingan bisnis. Cuman gue bingung kenapa ini semuanya rugi, negara rugi, kenapa nggak pernah untung maksud gue. Ini salah negaranya, salah yang punya bisnisnya, salah pengelolaannya, apa bagaimana konsep, gue nggak ngerti kenapa negara nggak pernah untung, semuanya selalu rugi. Sebenarnya yang goblok tolol bodoh tuh siapa gitu loh, rakyat apa pengelolaannya, apa ownernya, apa gimana. Gue tahu ya ada listrik yang subsidi, ada BBM yang subsidi, paham. Tapi kan yang disubsidi bukan semuanya, Pertamax kan nggak subsidi, yang disubsidi Pertalite. Pertamax biasa, Pertamax turbo, solar dan lain-lain itu kan nggak subsidi. Kenapa bisa rugi? Terus listrik, kalau misalkan rugi, kenapa waktu itu kita dikasih bonus, bukan bonus, kita waktu itu dikasih diskon 50% listrik. Katanya rugi, kenapa kita dikasih 50% diskon? Garuda katanya juga rugi, padahal kalau beli tiket pesawat juga kagak pernah ngutang. Sekalipun beli tiket pesawat pakai kartu kredit, setahu gua, itu jadinya kartu kredit kita yang bayarin ke pihak Garudanya, habis itu kita yang nyicil ke banknya kan. Kenapa jadi Garudanya yang rugi? Kalau ngomongin masalah karena minyak bumi naik, karena minyak ini naik, terus Pertaminanya keburu nggak naikin harga, atau keburu afturnya harganya naik, tapi keburu Garudanya nggak naikin harga dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh nggak juga. Kalau misalkan harga minyak buminya naik, BBM kita pasti naik ya kan. Selalu banyak berita BBM naik, BBM naik. Terus kalau misalkan aftur pesawat naik, otomatis harga pesawat juga naik. Nggak mungkin harga pesawat tiba-tiba murah. Orang harga minyak buminya naik, ya harga pesawatnya, tiketnya juga naik. Jangankan harga tiket pesawat, harga tiket travel, tiket bus, tiket kereta, semuanya aja naik. Even harganya pun udah dinaikin gitu, BBM naik, harga tiket ini naik, tiket itu naik, listrik, PPN dinaikin, pajak kita dinaikin, dan segala macamnya. Kenapa tetap bisa rugi? Kenapa tetap rugi? Kagak ada untung-untungnya. Ya, maksud gua, itu lo perhitungan secara bisnisnya tuh gimana gitu loh. Sedangkan masyarakat itu nggak pernah ngutang perihal-perihal itu, tapi kenapa semuanya rugi? Perhitungannya gimana gitu? Itu rugi gara-gara subsidi? Apa rugi gara-gara korupsi? Duitnya nggak dibalikin?
Kalau bikin berita ya, tolong dong ada yang positif dikit gitu. Jangan semua berita tuh jadinya negatif mulu. Lah gue sebagai rakyat kan juga bingung. Gue bayar pajak, ya kan? Beli BBM nggak nunggak, bayar pajak juga. Terus beli makan juga kagak pernah nunggak, nggak bayar pajaknya. Belanja ini juga bayar PPN, bayar ini, bayar itu. Air juga bayar, listrik juga isi pakai token ya kan? Karena kalau nggak ngisi listriknya dicabut. Kenapa lu pada bisa rugi? Kalau misalkan dibilang pajak negara rugi masih lebih masuk akal di gue. Karena banyak orang yang nggak bayar pajak rumah, pajak PBB, pajak kendaraan, banyak yang nggak bayar. Tapi kalau misalkan kayak Pertamina rugi, Garuda rugi, PLN rugi, itu kayak maksud gue tuh kayak nggak masuk akal. Terutama untuk PLN dan PDAM ya. Karena kedua hal itu, kalau misalkan kita nggak bayar, kita nunggak, itu pasti dicabut, diputus. Ini maksud gue nggak masuk aja nih di akal gue, di logika gue nggak tahu, mungkin gue bodoh. Cuma serius, gue nanya ya. Kalau misalkan yang tahu jawabannya, coba deh, tolong tulis di kolom komentar. Bantu gue yang bodoh ini untuk mengerti. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat. No, coret. PLN menjadi BUMN paling rugi di Indonesia. Gua bingung kenapa perusahaan BUMN yang tidak punya saingan seperti PLN bisa rugi hingga 700 triliun. Ternyata penyebabnya karena oversupply, di mana pasokan listrik terlalu banyak sementara penjualan listrik lebih sedikit. Lah totol, kan mereka sendiri yang mengkampanyekan harus hemat listrik. Lagian listrik itu bukan barang yang bisa kadaluarsa terus dibuang gitu aja. Dan parahnya di saat perusahaan ini rugi, gaji direksi PLN tembus hingga 277 juta rupiah per bulan. Dan masih dapat bonus miliaran dari hasil kerjanya, yang membuat PLN rugi ratusan miliar tiap harinya. Ini gak masuk akal banget, perusahaan mana yang karyawannya bikin rugi malah digaji besar dan malah dapat bonus miliaran. Cuma di BUMN coy, karyawan bikin rugi malah diapresiasi. Emang sakit orang-orang pemerintahan ini. Mereka nggak mikirin gimana caranya membangun perusahaan agar bisa untung. Mereka cuma mikirin gimana caranya ngambil keuntungan pribadi sebelum pensiun. Ada aja gebrakannya menteri yang satu ini. PLN disuruh naikkan harga agar PLN tidak merugi. Merugi dari mana? Masyarakat kan membeli semua, kok bisa rugi? Gimana nih pendapatnya menteri yang satu ini? Bahlul apa Bahlil nih? Astaga Rin, polisi saat ini lagi usut dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT PLN yang merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Ini kayak proyek yang mangkrak gitu dan gak dikerjakan, bahkan sudah mangkrak sejak tahun 2016 teman-teman. Gila sih, kasus korupsi ini gak berhenti-berhenti terbongkar. Ini nunjukin kalau selama ini banyak yang gak beres. Bener banget, dan itu baru terbongkar di era saat ini kan. Beberapa lembaga satu-satu kena semua, dan itu bakal ada lagi pembongkaran-pembongkaran selanjutnya. Salah satunya adalah PLN. Jadi polisi ini selidiki dugaan PT PLN yang lakuin korupsi. Jadi singkatnya, PT PLN itu pernah buat proyek pembangkit listrik tenaga uap di daerah Kalimantan Barat. Itu dilakukan di tahun 2016 ke bawah. Nah, tapi di tahun 2016, proyek itu mangkrak, gak dikerjakan lagi. Wah, negara rugi 1,2 triliun rupiah. Gimana tanggapan dari PT PLN atas dugaan ini? Nah, beruntungnya komisaris independen dari PLN, yaitu Pak Andi Arief, dia ngomong kalau PLN akan bersikap kooperatif kalau diminta data-data. Nah, tapi masalahnya Pak Andi ini juga belum beberkan detail kasus waktu kejadian dan potensi kerugian. Lo bayangin coba, perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di negara ini, di mana pelanggannya adalah seluruh rakyat Indonesia, utangnya justru malah bertambah dan keuntungannya makin tahun makin menurun. Lo lihat betapa bobroknya negara ini. PLN ini adalah perusahaan negara yang selalu bikin malu rakyatnya. Kalau lo telat bayar listrik, listrik lo diputus. Kalau token lo habis, meteran listrik lo bunyi, sampai malu sama tetangga, Lucunya, ini perusahaan rugi terus. Pertanyaan gua, apakah KPK sama Kejaksaan gak mau periksa perusahaan ini? Jangan giliran BUMN yang menguntungkan, orang-orangnya pada lo penjarain. PLN rugi terus, padahal rakyat telat bayar listrik langsung diputus. Kok bisa ya? PLN, perusahaan listrik milik negara yang memegang pasokan listrik nasional, kembali jadi sorotan di akhir 2025 ini. Penyebabnya, kondisi keuangan PLN dinilai janggal. Data terbaru menunjukkan utang PLN membengkak hingga sekitar 711,2 triliun, naik puluhan triliun dibanding tahun sebelumnya. Harusnya PLN bisa untung besar, karena rakyat telat bayar listrik sehari langsung kena denda. Token mau habis, meteran bunyi terus. Telat isi listrik langsung padam. Aneh juga ya, kalau korupsi sepertinya gak mungkin ya, karena para petinggi PLN kan sudah sumpah jabatan. Ketika dilantik sudah bersumpah kepada Tuhannya. Jadi gak mungkin kalau korupsi ya. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Itu masih tergolong susah untuk didapatkan.
kita bicara biaya. Ya, perusahaan atau investor mana sih di Indonesia yang besar yang bisa menggerakkan dan bisa mengembangkan EBT? Tidak banyak pemainnya, lebih banyak dari luar negeri. Itu satu. Yang kedua, dari sisi aspek kepastian hukum, undang-undangnya belum ada, potensi antinominya besar, ya. Dan yang kemudian adalah dari sisi kepastian hukum, pemerintah itu masih menginginkan energi fosil. Kenapa? Satu, kalau tiba-tiba kita beralih secara mendadak, secara radikal menggunakan EBT, ini semua lampu mati, Mbak. Oh gitu. Karena pasokan listrik mayoritas itu masih didominasi oleh batu bara. Iya. Ya, sedangkan pengembangan EBT-nya masih belum cukup untuk memenuhi pasokan listrik nasional. Oh, secara nasional. Gitu Betul. ya. Belakangan beredar isu yang menyebut Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta PLN menaikkan tarif listrik. Tapi faktanya tidak begitu. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah menegaskan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi. Tidak ada pernyataan dari Menteri Bahlil yang meminta PLN menaikkan tarif listrik. Narasi yang beredar di media sosial adalah hoax dan menyesatkan. Jadi, pastikan cek fakta sebelum percaya. PLN jadi BUMN paling rugi di Indonesia. Bayangin aja, perusahaan yang gak punya saingan sama sekali bisa tekor sampai 700 triliun rupiah. Ternyata penyebabnya karena oversupply. Listrik yang diproduksi kebanyakan, tapi penjualannya lebih sedikit. Lucunya, mereka sendiri yang ngampanyekan hemat listrik. Lah, kalau rakyat hemat listrik, otomatis penjualan turun dong. Padahal, listrik itu bukan barang yang bisa kadaluarsa lalu dibuang gitu aja. Yang bikin makin nggak masuk akal, di saat perusahaan rugi, gaji direksi PLN tembus 277 juta per bulan, plus bonus miliaran rupiah. Akibatnya, PLN rugi ratusan miliar setiap hari. Coba pikir, perusahaan mana lagi yang karyawannya bikin rugi, tapi tetap digaji besar dan dikasih bonus miliaran? Ya cuma di BUMN coy, karyawan bikin rugi malah diapresiasi. Emang sakit nih sistemnya. Bukannya mikirin gimana perusahaan bisa untung dan bermanfaat buat rakyat, mereka malah sibuk mikirin cara ngambil keuntungan pribadi sebelum pensiun. 2025 nanti ada beberapa tantangan dan barangkali ekspektasi yang juga kita sama-sama dengar bahwa di tahun 2025 akan dapat kembali untuk pelanggan menuju bawah 2.200 kemudian dari 2022 ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan itu kami harus melakukan jalan dari Parlemen bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menyebut harga token listrik perlu dinaikkan biar rakyat belajar hemat. Sebentar, tapi sejak kapan bertahan hidup dianggap boros? PLN disebut rugi. Solusinya, naikkan harga token. Dan yang disalahkan, lagi-lagi, rakyat. Padahal, listrik itu bukan barang mewah. Bukan gaya hidup, tapi kebutuhan dasar. Lampu buat belajar, kipas buat tidur. Rice cooker buat makan. Kalau itu disebut boros, maka yang salah bukan pemakainya, tapi cara berpikir kebijakannya. Ketika pejabat bilang, biar rakyat belajar hemat arus, itu terdengar seperti, kalian yang harus menyesuaikan diri, bukan sistemnya. Padahal, PLN rugi bukan karena ibu-ibu masak nasi, bukan karena anak sekolah nyalain lampu, tapi karena kontrak mahal, subsidi amburadul, dan tata kelola yang bocor. Tapi kenapa yang dikorbankan? Selalu yang paling lemah. Naikkan tarif tidak otomatis menyembuhkan PLN. Itu hanya memindahkan luka dari laporan keuangan ke dapur rakyat, dan jangan bungkus kebijakan keras dengan kata edukasi. Karena edukasi itu memberi pilihan, dan bukan memaksa orang miskin mengalah lebih dulu. Jadi gimana menurut kalian? PLN rugi karena rakyat boros, atau karena sistemnya yang tidak pernah dibereskan? Dan kalau negara kalah kelola, kenapa rakyatnya yang selalu diminta berhemat? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Gila, ini kan gila. Utang PLN tembus 711 triliun. Laba justru anjlok drastis. 711 triliun itu angka gila. Hampir sepertiga dari APBN. Dan hampir sama dengan hutang luar negeri negara kita ini. Dikemanain semua. Padahal PLN itu adalah perusahaan monopoli listrik yang pelanggannya semua rakyat Indonesia. Ketika tidak bayar listrik,
langsung diputus, dan ketika token habis langsung bunyi dan padam. Lah ini bisa rugi. Oke lah kalau rugi itu boleh, tapi utang 711 itu gila ya. Ini apa nggak dilihat oleh KPK atau kejaksaan? Ada apa di dalam itu? Atau memang ini adalah sumber pundi-pundinya para penguasa untuk mengikuti pemilihan? Wuts. Saat ini utang PLN mencapai 374,6 triliun rupiah. Pernah kepikiran nggak, kok PLN punya utang banyak padahal kita semua bayar listrik? Kok bisa? Apa yang salah? Kita bahas sedikit. Pertama, agar distribusi listrik merata ke seluruh Indonesia, PLN itu punya tugas besar membangun pembangkit listrik, jaringan transmisi, sampai investasi energi terbarukan. Semua ini nggak murah, apalagi sebagian tarif listrik kita disubsidi pemerintah, dan seringkali pemasukan dari tagihan listrik nggak cukup buat danain proyek-proyek besar ini. Akhirnya, solusinya ya ngutang. Kedua, ketika harga bahan bakar seperti gas, batu bara, dan minyak naik, biaya operasional PLN juga meningkat. Sementara tarif listrik sering tetap karena dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Ketiga, utang PLN bukan cuma dari sekarang. Ini akumulasi dari proyek-proyek besar di masa lalu yang masih harus dibayar cicilannya plus bunganya. Tapi di sisi lain ada juga masalah internal seperti pencurian listrik, kebocoran daya, dan efisiensi operasional yang masih jadi tantangan PLN. Kita semua perlu listrik, tapi PLN juga perlu solusi yang berkelanjutan. Menurut kalian, apa yang bisa diperbaiki? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Nih ada lagi nih, utang PLN naik 156 miliar per hari. Bos CBA, ini sulit diterima akal sehat. Gaji udah gede, korupsi terus. Gila, makanya udah gue bilang gajinya potong aja jadi UMR bro. Daripada rugi 2 kali, udah ngegaji gede, tunjangan gede, korupsi pula. Mendingan aja gaji kecilin UMR tuh, udah gak usah ada tunjangan. Jadi kalau dia korupsi, tetap korupsi, kita gak rugi-rugi amat bro. Semua yang berbau tentang negara ini, entah pemerintahan atau badan usaha milik negara, aduh isinya korupsi doang bun. Gue gak akan pernah berhenti nih nyuarain hal-hal kayak gini, biar masyarakat tuh terbuka matanya. Gila negeri ini tuh parah tau. By the way, utang pinjol aja kita udah naik berapa persen doang aja udah ngap-ngapan. Ini 156 miliar per hari bro. Ih, ngeri banget. Pertamina, PLN ngapain? Gila, gaji gede-gede ujung-ujungnya rugi doang. Ya badan usaha milik negara, kerjaannya negara itu cuman nyuntik-nyuntikin dana ke BUMN. Gak usah lah, gak usah. Itu gaji tuh gak pantas mereka dapat segitu. Turunin, pangkasin. Coba deh lu bayangin, perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di negara ini satu-satunya, yang dimana pelanggannya itu adalah seluruh rakyat Indonesia, tapi utangnya tiap tahun itu makin gede dan pendapatannya tiap tahun makin menurun. Udah gitu PLN ini ya, kalau kita telat bayar aja itu langsung diputus. Belum lagi yang pakai token nih. Kalau yang pakai token, kalau listriknya mau habis itu bunyinya bikin malu sama tetangga. Tapi herannya rugi terus. Yang menjadi pertanyaan gue saat ini, apakah KPK dan Kejaksaan Agung itu tidak mau memeriksa perusahaan tersebut? Giliran ada BUMN yang diuntungkan aja, orang-orangnya pada dipenjarain. Kan kocak. Dirut PLN Darmawan Prasojo jual data konsumen PLN ke Cina. Direktur Utama PLN yang juga loyalis Jokowi, Darmawan Prasojo, diam-diam telah menjual data konsumen PLN ke perusahaan Cina. Bagaimana caranya? Jadi, PLN menggunakan jasa perusahaan Cina untuk mencatat meteran atau pemakaian KWH listrik, mulai dari rumah pribadi, kantor, hingga instansi pemerintah. Makanya, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang datang ke rumah untuk mencatat pemakaian listrik pada sistem abonemen atau pasca bayar. Darmawan Prasojo menunjuk perusahaan Cina atas rekomendasi Jokowi untuk mencatat semua pemakaian listrik, baik yang sistem pasca bayar ataupun token. Tujuannya memang bagus, agar total konsumsi listrik nasional dapat dihitung dengan mudah. Namun perusahaan Cina yang membuat sistem pembaca data konsumen PLN juga mengetahui ID pelanggan dan nomor KTP pelanggan. Ini berarti data kependudukan masyarakat Indonesia sudah diketahui perusahaan asing. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, perusahaan Cina juga mengetahui berapa pemakaian listrik pada instansi militer. Ini menjadi data penting bagi Cina untuk mengetahui kekuatan militer Indonesia. Dirut PLN, gunakan uang PLN, setoran rutin ke Jokowi dan Polri.
Saya kemudian menjadi bagian tim dari Pak Jokowi pada waktu itu dan saya diminta untuk bergabung ke istana sehingga saya bertugas 5 tahun sebagai deputi di kantor staf presiden. 4 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo kini berada di bawah sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum. Bukannya menorehkan prestasi gemilang, sejumlah persoalan besar justru terus membayangi BUMN strategis yang bertanggung jawab atas kelistrikan nasional ini. Beragam kasus yang mencuat dalam masa kepemimpinannya, kini bahkan tengah ditelusuri tim pemberantasan korupsi, mulai dari dugaan monopoli proyek PLN, perjalanan dinas fiktif, manipulasi anggaran dalam proyek penerbitan buku mantan Presiden Jokowi, hingga penyaluran dana CSR, Corporate Social Responsibility, atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang disinyalir tidak tepat sasaran, menjadi deretan catatan merah yang belum terjawab tuntas. Berbagai masalah ini seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan terbuai dengan pencitraan melalui penghargaan-penghargaan yang diraih PLN. Perlu ditelusuri, apakah penghargaan itu benar-benar berbasis kinerja atau hanya kosmetik belaka. Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius ingin melakukan reformasi di tubuh PLN, maka pencopotan Darmawan menjadi langkah awal yang tidak bisa ditunda. Kerugian terus-menerus PLN ditenggarai karena Darmawan Prasojo menggunakan PLN sebagai logistik utama pendanaan Jokowi dan Polri untuk menutupi isu atas kasus-kasus yang dibuat keduanya. Darmawan Prasojo adalah salah satu antek fanatik Jokowi dan rutin mengirimkan anggaran PLN setiap bulan dari keuntungan PLN untuk menggembosi pemerintahan Presiden Prabowo melalui kebijakan tarif mahal PLN kepada rakyat. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mencopot Darmawan Prasojo dari kursi dirut PLN dan segera memproses semua kasusnya, agar sengatan arus listrik PLN menghancurkan Darmawan Prasojo dan membakar gudang logistik pendanaan Jokowi dan Polri. Ya, subsidi berkurang bukan dinaikin harganya, dicari sumber-sumber penghasil listrik yang cost-nya murah. Jadi bukan lo pasti mancing ya, Anda mancing tuh pemerintah naikin harga, nggak begitu. Ini namanya usaha. Jahil amat. Ini buat teman jahil nih. Dari mana? Pak, soal subsidi tadi Pak, Bapak kan pas masuk tadi nyebut mau mengurangi subsidi dengan cari power plant yang lebih murah. Ini maksudnya subsidi listrik ya Pak? Waktu di Hambalang kemarin ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya dengan waktu itu saya dibicarakan tentang penggunaan PLTS Surya ya. Tapi kita lihat masih agak sedikit terlalu tinggi harganya, nanti sedang dicarikan teknologi yang baru maupun effort supaya harga harga produksinya itu mendekati harga yang murah sekarang atau subsidi mengecil atau betul-betul hilang gara-gara itu. Jadi sedang dicari teknologi PLTS yang bagus dan nggak tetap kemungkinan juga memakai sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Jadi sedang dicari yang ada di tangan PLTS Surya, tapi masih dihitung peningkatan efisiensinya. Berarti bisa dipastikan subsidi berkurang nanti, tapi listrik di masyarakat tetap nggak naik juga. Tujuannya kan itu. Kalau ya subsidi berkurang bukan dinaikin harganya, dicari sumber-sumber penghasil listrik yang cost-nya murah. Jadi bukan lo pasti mancing ya, Anda mancing tuh pemerintah naikin harga, nggak begitu. Ini namanya usaha. Jahil amat. Ini buat teman jahil nih. Dari mana? Gimana? Biar tidak membebani anggaran negara. Saya bukan yang ngitung, jadi nanti Kementerian SDM yang ngitung. Tapi kalau saya nanti kalau disuruh, pasti kan pertama ada pembiayaan sedikit kan. Awalnya pasti ada investasi. Kita akan hitung itu. Kalau investasi besar tapi betul-betul menghasilkan, nanti begitu jadi listrik yang lebih murah yang bisa mengurangi subsidi dalam beberapa puluh tahun ke depan, itu saya nggak akan ragu untuk membiayainya. Belum, kalau pengurangan subsidinya ya maunya yang subsidi itu hilang semua. Tapi kan nggak segampang itu. Sedang dikembangkan dan kayaknya dikembangkan teknologinya, dicari supaya lebih murah lagi. Saya sudah lihat presentasinya, sudah ada calon desain PLTS yang cukup baik, yang termasuk pembuatan baterai di sini dan pembuatan solar panel di sini sendiri. Yang saya lihat sih cukup menjanjikan, tapi saya melihat sih hitungannya belum terlalu mantap, belum selesai lah, masih harus dikerjakan lagi. Tapi itu pasti kelihatannya ke depan akan bisa dicapai. Gila,
Gaji direksi PLN di luar nalar, perkiraan 270 juta per bulan, belum termasuk bonus 10 tim dengan perkiraan sebesar 19,11 miliar dalam 1 tahun. Wow, fantastik. Inti besaran bonus direksi dan komisaris PLN sentuh 5 digit. Oh, this is surprise guys. Sebagai direksi maupun komisaris di perusahaan badan usaha milik negara BUMN bukan hanya soal karir puncak nih guys, tapi juga soal penghasilan nilainya sangat besar dan fantastis. Selain gaji pokok, mereka juga berhak menerima tantim atau bonus tahunan yang kisarannya bisa mencapai puluhan miliar per orang. Oh my god. Oke. Ini adalah hukum pemberian bonus tantim. Tantim adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawasan BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris Persero bila terjadi peningkatan kinerja Persero walaupun masih mengalami kerugian. What the... Ternyata salah satu dari deretan BUMN dengan nominal gaji dan tantim tertinggi adalah PT PLN Persero. Dengan nominal gaji ditambah tantim bisa mencapai puluhan miliar rupiah per orang. Oh my god, ini adalah di bawah ini ada beberapa rincian gaji direksi dan jajarannya. Boleh teman-teman bisa lihat ke bawah ya guys. Ini sangat mengejutkan banget dan bikin kita geleng-geleng kepala di saat masyarakat dihebohkan kenaikan daya listrik ya. Ternyata pemerintah atau mungkin oknum-oknum atau mungkin pejabat-pejabat yang ada di posisi ini masih tidak memiliki hati untuk untuk mempertahankan tarif daya listrik. Mereka bisa hidup dengan mewah dengan gaji miliaran. Hitung selama per tahun itu adalah salah satu yang ya Allah, di Indonesia gaji itu masih 1 digit guys. Gaji masih 1 digit dan itu pun harus pontang-panting siang buat malam, malam buat siang hanya untuk mendapatkan gaji dan hidup layak guys. Tapi ternyata pejabat-pejabat ini ternyata tidak memberikan kontribusi yang bagus buat masyarakat Indonesia, termasuk harga tarif daftar listrik yang banyak dipotong. Gila.